Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 2 November judulnya Pelanggaran Perjanjian. Mari kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 11 ayat 20. Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, kepadamulah kuserahkan perkaraku. Amin. Dalam Yosua pasal ke-7, dinyatakan dua penyebab utama kekalahan Israel dari penduduk Ai. Sangat menarik untuk mengamati bahwa pembaca sudah mengetahui sejak awal penyebab Yahwe menjadi marah dan juga nama yang melanggar. Dengan demikian, ketegangan dari kisah terungkapnya pelanggaran Achan timbul karena ketegangan antara perspektif pembaca dan perspektif Yosua serta bangsa Israel. Seperti banyak pasal-pasal lain dalam Perjanjian Lama, Yosua pasal 7 memiliki struktur kiastik, maksudnya seperti efek bayangan cermin, yaitu gambaran tersebut dibalik dari satu sisi cerita ke sisi lainnya. Bagian tengah, segmen klimaks, di dalamnya menjawab pertanyaan mengapa orang Israel tidak dapat menaklukkan Ai pada upaya pertama mereka. Ada dua alasan utama kekalahan Israel dari penduduk Ai. Yang pertama adalah dosa Achan. Yang kedua, percaya diri yang berlebihan dari orang Israel terhadap kekuatan mereka sendiri. Inilah yang mengakibatkan mereka lalai untuk menanyakan kehendak Tuhan sebelum menyerang Ai dan meremehkan kekuatan musuh. Berdasarkan Yosua 7 ayat 1, juga ayat 11-13, kita dapat melihat bahwa meskipun Achan bertanggung jawab atas tindakan pengkhianatan dengan melanggar larangan tersebut, seluruh bangsa bertanggung jawab dan menderita atas apa yang telah dilakukan Achan. Allah menggambarkan dosa Achan secara bertahap, menunjukkan beratnya dosa tersebut melalui penggunaan kata bahkan atau kata juga. Dalam bahasa Ibrani adalah gam. Dua kata ini digunakan secara kumulatif dalam ayat 11. Pertama, istilah yang paling umum untuk dosa digunakan, yaitu kata Ibrani kautau. Kemudian, tindakan pelanggaran dijelaskan oleh 5 dosa yang lebih spesifik yang diperkenalkan oleh kata keterangan Ibrani yaitu gam. Yang pertama, kata aubar, artinya juga menyeberangi atau melampaui batas. Yang kedua, kata bahkan mengambil, kata Ibraninya adalah laukach, yaitu mengambil dari hal-hal yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Kata Ibraninya adalah keirem. Yang ketiga, juga mencuri. Kata Ibraninya adalah kaunab. Yang keempat, juga menipu. Kata Ibrani kaukas. Dan yang kelima, bahkan menaruh atau sim. Kairem, yaitu hal-hal yang dikhususkan untuk dimusnahkan, yang telah dicuri, ditaruh di antara barang-barangnya. Perjanjian antara Yahwe dan Israel melibatkan umat pada tingkat individu dan tingkat bersama. Dalam terang perjanjian tersebut, Israel diperlakukan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari bangsa pilihan Allah. Oleh karena itu, dosa satu orang atau bahkan beberapa anggotanya akan menimbulkan rasa bersalah bagi seluruh komunitas perjanjian. Seperti yang Tuhan katakan dalam Yosua 7 ayat 11 terjemahan New King James Version. Israel telah berdosa dan mereka telah melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka.
Pikirkan cara-cara apa saja yang dapat membuat seluruh komunitas menderita dan telah menderita akibat tindakan buruk dari individu-individu di dalam satu komunitas tersebut dan dampaknya terhadap komunitas itu. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 13. Tuhan memberkati kita semua.